Ya, aduh, kelebihan. Ya, halo semuanya. Kali ini gue akan mereview salah satu IM yang di Facebook sama di YouTube gue udah ada beberapa yang komen juga kayak bang review dong bang Kevin Klein ini Kevin gue bilangnya Kevin Klein aja lah ya soalnya tulisannya Kevin Klein cuman sorry kalau gue salah ngomongnya. Jadi ini adalah IM terbaru dari Kevin dengan konfigurasi single dynamic driver gitu ya. Jadi dia sebelumnya itu buat teman-teman yang belum tahu, dia sebelumnya itu ada yang gue dari review juga itu Kevin Delci ya. Terus dia ada versi yang collab sama Angel Ears, cuma gue belum pernah coba. Jadi gue baru coba yang si Delci doang nih. Nah, karena Delci itu dia punya konfigurasi yang sama juga, single dynamic driver. Cuman kalau yang ini konfigurasinya sama, tapi harganya lebih murah gitu kan. Nah, kayak apa sih gitu, langsung aja kita bahas lah ya. Jadi, oh ya, by the way ini kalau nggak salah ini masih pre-order di beberapa toko. Nanti kalau kalian mau beli, ntar linknya gue tulis di kolom deskripsi. Ya mungkin sabar aja, kayaknya ini bakal menarik banget gitu. Kita langsung bahas dari sisi unboxingnya dulu ya. Ini kalau dari boxnya sendiri sebenarnya bentuknya standar aja. Ini kurang lebih harganya sekitar 800 ribuan atau 800 ribu gitu, gue lupa gitu. Boxnya standar aja, dia nggak neko-neko ya, clean, warnanya putih kayak gini, terus dia plugnya ini 3,5 mm kalau kalian lihat di sini ada tulisannya ya. Nah, cuma gue nggak tahu apakah ada yang balance portnya atau balance jacknya, gue nggak tahu. Cuman kayaknya sih harusnya untuk harga segini dia nggak ada ya, harusnya 3,5 mm doang. Terus untuk kotaknya sendiri sebenarnya mirip nih sama kayak si DLC, mirip juga sama kayak ayam untuk rentang harga segini ya. Ini ayamnya udah gue ambil, nanti akan gue kasih lihat ke kalian. Terus kemudian di dalamnya sini ada dia carrying pouch-nya gitu, carrying pouch, terus sama ada ear tips, ini sama ada kitab yang nggak akan pernah gue baca lah pokoknya. Ntar masuk dulu deh lo. Nah ini ear tipsnya sendiri dia dikasih sebenarnya ada 3 ukuran, dia cuma satu jenis saja. Ini dia modelnya kayak sebenarnya bornya standar aja ya, dibilang wide bore juga enggak, dibilang narrow juga enggak. Jadi menurut gua standar aja sih menurut gua. Ya lebih ke narrow bore lah sebenarnya. Dan ini sebenarnya ear tipsnya menurut gue lumayan oke. Gue pakai untuk testing sama untuk gue sehari-hari biasanya untuk ayam ini gue pakai di ear tipsnya gue pakai di ayam ini gitu. Sebenarnya untuk again untuk 700 ribuan 800 ribuan sebenarnya ini ayamnya untuk unboxing experience-nya sebenarnya standar aja ya, nggak terlalu yang gimana banget. Cuman ya menurut gue udah more than enough lah. Mirip sama kayak ayam-ayam lain yang di rentang harganya gitu. Cuman jatuhnya dibilang under unboxing experience atau experience-nya kurang aja enggak, lebih juga enggak ya, benar standar lah untuk harga segini gitu. Kemudian nih langsung aja kita share ya, nih ayamnya gue ambil dulu sama kabelnya. Terus kita dikasih nozzle juga, ntar gue akan bahas. Kita bahas carrying case-nya dulu. Nih carrying case-nya sebenarnya menurut gue nih oke banget ya, nyaman, bentuknya kecil, compact, terus cukup kaku. Tuh biasanya nih gue kepake banget untuk si bawah si Kevin Klein gue ini gitu. Terus kemudian di sini dikasih nozzle modular. Nah nozzle modularnya ini itu gunanya untuk ngerubah tuningan. Sebenarnya yang by default tuh yang dipakai itu adalah warnanya black ya, warnanya black. Nanti kita akan bahas warnanya black. Cuman yang sekarang lagi kepasang nih, yang di ayam gue ini dia warnanya black. Nah kalau yang di sini tuh dia warnanya silver. Nih ini warnanya silver ya, kelihatan nggak sih? Ini silver nggak sih? Iya sih, silver deng. Nah tuh warnanya silver ya. Ntar, kok gue jadi penasaran ya, apa jangan ini yang black? Oh nggak, benar ini black. Oke, jadi gitu ya. Jadi yang ini warnanya silver. Aduh, warna silver. Nanti yang warna blacknya ntar akan gue kasih lihat pas bahas ayamnya. Oke, ini nah ayamnya ini sendiri sebenarnya untuk single dynamic driver menurut gue bodinya termasuk kecil ya, termasuk kecil. Gue suka banget sebenarnya body yang kayak gini karena faceplate-nya ini sendiri sebenarnya agak lumayan lebar, tapi lebarnya juga nggak lebay lah, mirip-mirip sama kayak ayam sekelas SIMGOT EW300 gitu ya. Cuman somehow gue lebih suka ayam ini karena di kuping gue fittingnya jadi lebih nyaman ketimbang pakai SIMGOT EW300 gitu atau EW300. Terus secara bodinya sendiri sebenarnya tebalnya juga termasuk standar, malah agak lebih tipis ya. Soalnya zaman sekarang tuh ayam-ayam single DD tuh lumayan tebal gitu bodinya. Terus ini dia nozzle-nya sebenarnya agak sedikit panjang, dan bornya sendiri, nozzle-nya sendiri ini diameternya menurut gua agak sedikit lebih besar ya. Ini kalau kalian lihat ini yang warnanya hitam. Nah
Nah ini perbedaannya, aduh, kelihatan nggak sih? Ya pokoknya gitu ya. Kalau ini yang hitam, terus yang itu nozzle-nya yang putih ya, yang silver lah, kita bilangnya silver gitu. Nah, terus bodinya sendiri ini sebenarnya dia full metal, bahannya ya, logam. Gua nggak tahu ini aluminium atau apa. Cuma ini agak sedikit berat, tapi menurut gua nggak seberat IM seharga atau yang bahannya metal kayak gini kayak EW300. Lagi-lagi gua bahas SIM code aja lah karena paling apal gua untuk dari sisi physicalnya gitu. Cuman menurut gue secara body sendiri berasa kayak premium gitu. Ini untuk lo kalau mau buka nozzle-nya, lo tinggal puter aja berlawanan arah jarum jam ya kayak buka biasa lah gitu. Terus habis itu nanti lo pasang ini. Cuman lihatnya tuh yang dia agak coak ke dalam gitu ya. Jadi kalau dia agak coak ke dalam, nah ini yang bagian yang masuk ke corongnya. Ya kayak tutup botol lah sebenarnya. Mirip lah kayak gitulah ya. Terus tinggal diputer searah jarum jam gitu. Gue sebenarnya agak ngeri kalau misalnya muternya agak kekencangan atau gimana, takutnya loss atau dol gitu ya. Cuman ya so far sih gue masangnya dengan penuh cinta dan kasih sayang, jadi nggak ada masalah sih gitu. Jadi dirasa-rasain aja, yang penting dia kalau misalnya udah masuk ya langsung klek aja udah gitu, nggak bisa diputer lagi gitu. Nah kemudian untuk kabelnya sendiri, ini dia udah dapat kabel yang 3,5 mm kayak gini ya, JK 3,5 mm. Menurut gue ini fine aja, nggak ada masalah sama sekali. Terus kosmetiknya juga fine aja, biasa, nggak terlalu lebay. Emang jenisnya IMC Kevin ini ciri khasnya dia kayak elegan, simple aja gitu ya, itu gue suka sih. Terus kemudian untuk konektornya sendiri dia 2 pin kayak gini. Kabelnya sendiri 2 braid aja ya, kabelnya 2 braid. Menurut gue ini kabelnya juga udah oke, nyaman, untuk mobilitas juga oke, nggak ada masalah sama sekali. Nah, sekarang kita akan bahas dari sisi suaranya dulu ya. Sorry, lupa. Ini eartips yang tadi gue pakai, eartips yang paling gede. Menurut gue ya oke lah, nggak ada masalah sama sekali. Oke, sekarang kita bahas langsung dari sisi sound quality-nya. Nah, gue akan bahas sound quality ketika gue pakai modul yang silver dulu. Kalau misalkan nanti modulnya yang black, itu akan gue mention ya. Jadi gue akan jelasin dulu baik dari sisi dengan modul yang silver, terus baru perubahannya apa di setiap segmen terkait kalau misalnya gue pakai modul yang black gitu. Nah, sekarang kita bahas dari sisi bassnya dulu ya. Ini menurut gue bass ini adalah salah satu sektor yang paling gue suka di IEM ini. Alasannya kenapa? Karena dia dari sisi sub bass sama mid bassnya itu sebenarnya tergolong menurut gue ya average aja gitu. Average dalam arti punch-nya itu average, dia nggak terlalu deep, tapi lu bisa ngerasain sedikit bodinya gitu ya. Dan rumble-nya sendiri juga impact-nya sebenarnya nggak terlalu tebel, tapi impact-nya ini lu cukup berasa gitu. Cukup berasa dalam arti lu bisa ngerasain tekstur yang bagus dari single dynamic driver. Yang gue suka itu, jadi dia memang bener-bener low frekuensinya ini nggak berlebihan, nggak over tebel, nggak kayak mau stand out, nggak kayak mau yang berlebihan, jadi kayak pas aja gitu menurut gua untuk ngedeliver all rounder lagu ya menurut gua. Jadi kalau misalkan lu mau pakai lagu yang cepet itu masih bisa kekejar, tapi mungkin bukan lagu yang double pedal atau apapun ya, gua masih agak worry itu bisa kekejar apa enggak. Tapi menurut gua overall sebenarnya untuk segala jenis lagu dia bisa keep up dengan baik. Baik dari speednya ya maksud gua. Nah kemudian untuk rumble-nya sendiri gue ngerasa ini cukup imersif, positioningnya bagus banget, dia agak berada di posisi terluar dari lagu ya, dan agak sedikit mengepung lah gitu. Jadi menurut gue bisa ngerasain lagu yang agak sedikit megah dan imersif juga. Jadi teknikalitas dari si low frekuensinya ini menurut gue cukup bagus. Nah untuk mid bass-nya sendiri, kalau gue pribadi, gue belakangan gue lagi suka mid bass yang lebih tebal gitu. Jadi gue sebenarnya kepengen mid bass ini agak sedikit lebih punchy, lebih berbody gitu. Tapi untuk kelas harga segini dan untuk all rounder lagu gitu ya, untuk di deliver menurut gue si IM ini dia bisa ngedeliver mid bass yang cukup punchy tapi nggak terlalu deep. Jadi bener-bener kayak tadi gue bilang, mid bass sama sub bassnya average aja. Yang paling menarik dari IM ini itu adalah dia itu open pak suaranya. Jadi low frekuensinya ini kerasa tekstur yang bagus tadi itu berasa mewah karena dia open. Jadi mewahnya itu bukan yang kayak kelas-kelas harga 20 jutaan, 10 jutaan gitu enggak ya. Jadi mewahnya itu lebih ke gimana gue bisa mengapresiasi dari low frekuensi single dynamic driver ini dengan harga segini bisa kedengeran dengan baik dan suaranya open gitu. Jadi menurut gue ini benar-benar nyaman banget untuk low frekuensinya. Kemudian dari sisi mid-nya sendiri ya, ini mid-nya sendiri memang untuk vokalnya dia nggak posisinya itu nggak di depan, posisinya pas di tengah. Tapi vokalnya ini gue nyebutnya apa ya, kayak effortless vokal gitu. Jadi vokalnya itu sebenarnya minim kolorasi,
mungkin ada sedikit kolorasi tapi nggak yang oversweet atau apa ya. Jadi benar-benar bisa dibilang tuh apa ya, natural aja gitu. Jadi nggak ada yang terlalu wet, yang terlalu berasa manis atau gimana, enggak. Jadi suaranya benar-benar natural, bobotnya pas, positioningnya pas, dia nggak terlalu tebel, yang pasti tidak kering juga. Dan tadi gue bilang timbrenya natural gitu. Jadi lu bisa ngerasain vokalnya tuh open yang pas disandingin sama si low frekuensinya gitu. Cuman paling kalau buat teman-teman yang suka vokal ya, mungkin kalian akan lebih prefer suara vokalnya itu lebih maju gitu dan agak sedikit lebih tebel. Tapi kalau buat gue pribadi untuk all arounder sebenarnya gue lebih suka vokal yang kayak gini gitu ya. Jadi bisa dibilang dia vokalnya ya jujur lah gitu ya. Kita bilangnya vokalnya jujur gitu. Nah, kemudian untuk treble-nya sendiri sebenarnya IM ini adalah yang menurut gue yang cukup menarik juga nih karena powernya itu dia cukup fun. Cukup fun itu gini, mungkin ada beberapa IM yang single dynamic driver tapi dia powernya kurang ya. Kurang tuh kayak misalkan treble-nya tuh jadi padahal dia punya treble yang bagus tapi powernya jadi kurang begitu berasa gitu. Nah IM ini enggak, IM ini dia punya treble yang bagus, yang fun, yang tapi treble-nya itu nggak ofensif Pak. Jadi treble-nya itu lu bisa ngerasain treble dynamic driver yang cukup baik ya. Memang tidak sparkling tapi presentasinya itu cukup bagus. Lu bisa ngerasain micro detail yang baik. Tapi ya again lagi-lagi ini karena dia single dynamic driver ya lu nggak berharap micro detailnya tuh yang benar-benar kelas multi driver hybrid atau yang kelas jutaan ya. Jadi dia memang treble-nya ini lebih ke arah fun ya, lebih ke arah fun dengan power yang pas dan inofensif gitu. Jadi kalau teman-teman misalkan kalian gue kurang suka treble bang, tapi gue pengen dengerin yang micro detailnya bagus, yang suaranya fun, gue rasa IM ini akan cocok buat kalian untuk ngedengerin lagu-lagu tersebut gitu. Nah, yang menarik itu adalah kalau misalkan gue ganti nozzle-nya pakai yang black ya. Tadi itu yang gue jelasin untuk bagian mid, low, sama high-nya itu adalah untuk yang silver. Kalau gue ganti pakai yang black, untuk low frekuensinya ini gue ngerasa sebenarnya hampir nggak ada perbedaan. Mungkin ada sedikit perbedaan di mana low frekuensinya agak kerasa lebih level up gitu ya, lebih berpower. Tapi karena menurut gue kurang signifikan, jadi kita anggap aja tidak ada perbedaan sama sekali. Kemudian untuk sisi mid-nya, ini menurut gue ya, gue ngerasa mid-nya itu jadi lebih maju. Powernya jadi lebih berasa, emosinya jadi lebih dapet. Jadi kayak misalkan untuk lagu, kayak tadi gue bilang ya, kalau pakai silver itu dia effortless, yang benar-benar natural aja. Nah, kalau lu pakai kalau lu pakai black itu powernya tuh berasa. Lu ngerasain ketika ada nada-nada tinggi itu kerasa lebih nyampe, kerasa lebih soul-nya tuh lebih dapet, semangatnya tuh lebih dapet ketimbang lu pakai nozzle yang silver gitu. Nah, sedangkan kalau treble-nya, nah ini yang tadi gue lupa bilang sebenarnya. Jadi kalau yang pakai silver itu treble-nya itu menurut gue ya, dia khususnya bagian upper treble itu agak kerasa unclear gitu Pak menurut gue. Unclear-nya itu jadi di beberapa bagian tuh agak kresek di ekornya gitu. Jadi ada suara kresek-kreseknya gitu di bagian ekornya. Memang tidak terlalu mengganggu menurut gue karena untuk IM dengan harga 800 ribuan ini gue nggak mau banyak komplain lah ya, karena menurut gue ya setelah harganya juga tidak terlalu mahal gitu ya, kelas entry level, tapi lu bisa dapet tonal dan teknikalitas yang cukup baik menurut gua. Tapi ya tadi tetap gua masih bisa berasa suara unclear-nya di sisi treble. Nah, cuman anehnya kalau lu lihat grafiknya itu, kalau gue pakai yang black, itu kalau di grafik frekuensinya ya mungkin kalian bisa googling aja, itu udah ada beberapa teman-teman yang melakukan pengukuran ya untuk frekuensi grafnya. Black itu sebenarnya dari sisi treble dia kerasa jadi lebih semangat lah, lebih ada elevasi gitu. Nah, kalau logikanya kan menurut gue, kalau misalnya ada elevasi harusnya kresek-kreseknya ini jadinya jadi lebih terhighlight nih gitu ya. Suaranya jadi agak lebih aneh. Tapi enggak Pak, menurut gue ya, menurut gue mungkin gue akan berbeda sama teman-teman yang review yang lain. Gue nggak tahu apakah udah ada yang review atau belum. Tapi kalau dengan si nozzle black ini, gue ngerasa malah lebih clean. Nggak tahu gue kenapa, gue ngerasa lebih clean. Mungkin karena gue suka treble kali ya. Jadi treble-nya tuh kerasa lebih semangat, lebih clean. Micro detailnya yang tadi udah kelihatan walaupun memang ya again masih kelas single dynamic driver, tapi gue malah ngerasa micro detailnya itu jadi lebih terhighlight. Jadi kalau untuk gue selera gue pribadi, gue lebih suka pakai yang nozzle black ya gitu. Oke, kemudian dari sisi clarity menurut gue kayak tadi kalau lu pakai silver ya mungkin ada sedikit kresek-kreseknya di bagian upper treble, tapi kalau gue pakai black gue ngerasa jadi lebih nyaman. Lebih clean suaranya. Untuk soundstage-nya sendiri menurut gue ini di atas rata-rata, suaranya open banget, suaranya open, enak, lega.
Memang depth-nya menurut gua standar aja ya, mungkin karena single dynamic driver jadi depth-nya nggak terlalu berasa berlayer. Tapi karena dia suaranya open, separasinya menurut gue cukup bagus, walaupun tidak terlalu dinamis ya. Dinamis itu dalam arti memang yang kayak pemisahannya tuh benar berasa banget. Menurut gua nggak sampai sedetail itu, tapi lu tetap bisa pinpoint instrumennya dengan baik. Nah, kemudian untuk imagingnya sendiri, sebenarnya ya untuk rentang harga 800.000 ini gue nggak ada komplain sama sekali. Dia positioningnya juga bagus, sub bass-nya berasa di pinggir, kemudian vokalnya juga pas di tengah, agak di tengah di pas ya, pas di tengah. Kecuali lu pakai nozzle yang black itu gerasa agak sedikit lebih maju. Dan menurut gue udah more than enough untuk dari sisi teknikalitasnya si IM ini dengan harga 700 ribuan. Nah, kemudian gue coba compare ke salah satu IM, cuma sayangnya di gue udah nggak ada karena udah gue balikin ke kuping Sciency ya. Jadi mungkin kalian bisa lihat reviewnya, itu si Inawaken Down MS. Nah, mungkin kalau secara tonal suara, to be honest, gue lebih prefer si Kevin Klein ini ya, menurut gue, daripada si Inawaken Down MS. Alasannya kenapa? Karena lebih bisa dinikmati, teknikalitasnya lebih bagus. Walaupun kalau sisi vokal Inawaken Down MS itu dia kerasa lebih maju ya, sebenarnya lebih maju semua aspeknya sih. Tapi si Kevin Klein ini menurut gua, Kevin Klein ini menurut gua masih lebih enak dinikmati dengan separasi dan teknikalitas yang bagus gitu. Paling minusnya atau kekurangannya si Kevin Klein ini daripada Inawaken Down MS itu dari sisi 3D soundingnya. Jadi Inawaken Down MS itu memang 3D soundingnya menurut gua mantep banget. Perputaran suaranya benar-benar holografik, sedangkan si Kevin Klein ini sebenarnya masih ya standar aja lah untuk rentang harganya gitu. Untuk si 3D imagingnya ya, menurut 3D untuk rotasinya si holografiknya itu menurut gua agak kurang. Kemudian mungkin kalau gua compare sama IM lainnya, kayak mungkin kalian bisa lihat juga video gua, yaitu si Les Ignite X Beast ya. Nah, itu kalau si Ignite X Beast itu memang konfigurasi drivernya dia ada tambahan 1 BA ketimbang si Kevin Klein yang cuma single dynamic driver. Jadi si Les Ignite X Beast itu kan 1DD plus 1BA gitu ya. Sebenarnya untuk secara tonal, kalau si Les Ignite X itu dia low frekuensinya dia jelas lebih apa ya, bisa dibilang lebih less powerful ketimbang si Klein ini. Kalau si Klein ini kan dia lebih fun, untuk sisi low frekuensinya memang salah satu jualannya ya, dalam tanda kutip dia memang andalannya tuh si low frekuensinya. Sedangkan si Les Ignite X itu low frekuensinya menurut gue dia lebih less powerful. Cuman untuk vokalnya si Ignite X itu dia lebih menang dan detailnya juga jauh lebih berasa lagi karena detailnya lebih mikro detailnya lebih terangkat, kemudian separasinya juga lebih bagus. Untuk treble-nya sendiri menurut gue ya hampir 11-12 untuk keduanya, tapi karena mikro detailnya si Ignite S itu lebih baik, gue lebih pegang si Les Ignite S untuk treble-nya sendiri gitu. Mungkin itu aja review gue terkait si Kevin Klein ini. Apakah IM ini layak dibeli? Menurut gue untuk 800 ribuan ini salah satu IM yang cukup baik untuk konfigurasi single dynamic driver. Dia menawarkan low frekuensi yang to be honest teksturnya sangat baik sekali untuk lu running semua lagu. Cuman paling problemnya gue ngerasa mid bass-nya kalau bisa agak sedikit lebih tebel dan speed-nya agak sedikit lebih cepat aja menurut gue. Tapi overall sebenarnya untuk all rounder ini nyaman banget, vokalnya juga natural sekali dengan positioning yang baik. Treble-nya juga sebagai gue orang yang lebih suka treble, gue ngerasa treble-nya lebih semangat dan dapat mendeliver detail-detail yang bagus dari IM ini. Teknisnya pun juga bisa disandingkan dengan beberapa IM di kelasnya, walaupun memang belum selevel dengan IM seperti Sonus gitu ya, yang dia teknikalnya mungkin lebih bagus, tapi secara tonal gue rasa fun-nya lebih menang si Kevin Klein ini gitu. Mungkin itu aja review gue kali ini tentang si Kevin Klein. Kalau kalian suka videonya, like, comment, subscribe. Kalau kalian nggak suka atau ada pertanyaan, tanya aja di kolom komentar, ntar gue jawab kalau gue nggak males ya gitu. Mungkin itu aja, subscribe aja lah ya biar gue semangat dikit. Don't forget, trust your own ears. Goodbye everyone.